Buka bersama saya di Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bapak Ibu, kita tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan 1 jam yang akan datang pun tidak akan pernah ada yang tahu. Kalau paranormal berbicara, tahun depan akan terjadi ini, tahun depan hanya terjadi ini, itu hanya sebuah ramalan aja. Kalau terjadi ya syukur, kalau nggak terjadi ya nggak syukur. Kalau hamba Tuhan memprediksi bahwa tahun depan akan terjadi begini, begitu, kalau dia dengar suara Tuhan, ya itu oke. Tapi kalau hanya sekedar cari sensasi, itu yang jadi problem dan masalah. Tidak akan pernah ada yang tahu ke depan itu akan terjadi apa. Sampai umur kita kapan, meninggal kita kapan pun kita tidak pernah tahu. Bagian kita adalah mempersiapkan diri kita itu dengan baik. Bapak Ibu, kita bisa memiliki rencana banyak. Rencana akan melakukan ini, tahun depan akan begini, akan memiliki visi seperti ini, kita akan kerjakan ini dan itu, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah tahu batas umur kita itu sampai kapan. Tuhan bisa panggil kita kapan saja. Tuhan bisa datang mendadak menjemput kita di awan-awan permai. Tuhan juga bisa datang menjemput kita secara pribadi. Bisa kapan saja terjadi. Bagian kita adalah mempersiapkan diri kita itu dengan baik. Bapak Ibu, kalau hari ini atau besok atau lusa Bapak Ibu dipanggil Tuhan, apa yang Bapak Ibu sudah tinggalkan? Apa yang Bapak Ibu sudah siapkan? Benar nggak selama ini sudah menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi orang yang sudah mengasihi Tuhan, sudah mengasihi orang di sekitar kita? Apa benar kita ini sudah menjadi saudara yang baik buat keluarga kita, menjadi berkat buat mereka? Atau malah kita ini menjadi batu sandungan? Kita tidak pernah tahu umur kita kapan. Bagian kita adalah mempersiapkan diri kita bertemu dengan Tuhan kapan saja. Karena kematian itu tidak perlu ditakutin. Karena kalau kita dipanggil Tuhan, kita langsung bertemu Tuhan. Kita berjumpa dengan Raja segala Raja. Nggak perlu ditakutkan. Kalau orang itu takut meninggal, artinya orang itu masih cinta dunia, atau mungkin karena dia masih melakukan dosa. Kematian adalah sebuah awal kehidupan baru kita bersama Tuhan. Yang jadi masalahnya ketika kita ini dipanggil Tuhan, ini kita udah siap belum? Sudah mempersiapkan diri dengan baik atau belum? Benar-benar kita ini udah mempersiapkan orang yang kita cintai selama ini, orang yang kita tinggal ini, kita udah kasih benar-benar belum? Kita udah perlakukan baik belum sama pasanganmu? Engkau udah perlakukan baik dengan pasanganmu belum selama ini? Bagi yang sudah menikah, coba dicek kembali. Kalau hari ini dipanggil Tuhan atau besok dipanggil Tuhan, benar nggak pasanganmu itu bahagia, senang, dan dia nyaman dengan hidupmu selama ini? Atau apa yang kau tinggalkan buat mereka, buat anak-anakmu? Bagi yang belum nikah, engkau benar-benar jadi anak yang baik buat orang tuamu atau belum? Atau bagi orang yang tua, selama ini waktu yang engkau lalui, sudah engkau habiskan itu, berguna apa tidak? Untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Atau akan melakukan hal yang sia-sia? Kita tidak pernah berasa tahu ke depan ini akan terjadi seperti apa. Kita hanya bisa tahu ke depan akan terjadi hal yang baik. Apa yang menjadi jaminan hal yang baik di masa yang akan datang? Kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan di masa lalu sudah bikin breakthrough, bikin terobosan, menolong kita, melakukan hal ajaib kita, menuntun kita, memberkati kita, mengurapin kita, kita percaya, dan saya percaya di tahun-tahun yang akan datang Tuhan akan lakukan double porsi. Tuhan akan lakukan jauh lebih besar dari tahun kemarin. Bahkan kita tidak pernah tahu ke depan sampai umur kita itu kapan. Persiapkan diri dengan baik. Kalau engkau dipanggil Tuhan, engkau udah meninggalkan warisan apa buat keluargamu, buat orang lain, buat generasi ini? Bener nggak? Kau udah wariskan kehidupan yang benar, sudah menggaramin banyak orang. Bahkan jejak hidupmu meninggalkan lemak. Orang diberkati Tuhan melalui hidupmu. Benar apa tidak? Kalau selama ini masih kita belum didapati berkenan atau memiliki perkenanan di hadapan Tuhan, hidup kita masih serampangan dan sembrono. Hidup kita masih menjadi batu sandungan buat orang-orang yang kita kasih, buat keluarga kita. Ini waktunya kita balik kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik. Kita mulai kehidupan yang baru berjalan bersama Tuhan.
Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota anu, bisa aja semua orang pingin punya rencana. Besok saya mau ke Amerika, besok saya mau ke Singapura, besok saya ke kota A, ke kota B, dan tinggal di sana kami bisa akan bikin bisnis, bikin usaha, dan supaya mendapat untung. Perhatikan baik-baik. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita bisa memiliki rencana yang besar, tapi kita tidak pernah tahu loh hari esok itu seperti apa. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan dan lenyap. Kita nggak bisa pastikan umur kita itu umurnya berapa. Saya sih berharap, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan istri saya, kalau bisa nih, kita umur bisa 120 tahun dan tuanya kita nggak menyusahin orang lain, malah kita jadi berkat. Saya ini belajar sama guru-guru rohani, hamba Tuhan yang lebih senior. Ada hamba Tuhan sama Pak Yusak itu. Udah sampai masa akhir hidupnya tidak pernah nyusahin orang, masih cinta Tuhan, masih melayani Tuhan, dan hidupnya jadi berkat sama Tuhan itu luar biasa. Dia adalah hamba Tuhan yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dan hidupnya memberi dampak bagi banyak orang. Saya belajar sama Marilyn Hickey. Nenek-nenek udah umurnya mungkin sekarang udah 90 tahun atau 100 tahun. Hebat sekali, nggak pikun, matanya tajam, ngajar firman di mana-mana, jadi berkat di mana-mana. Bahkan hafal kitab Wahyu, hafal kitab Mazmur, luar biasa sekali. Hafal kitab Amsal, luar biasa sekali. Ini adalah orang-orang yang hidupnya di masa tua jadi berkat. Saya ngobrol sama istri saya, kalau bisa umur kita panjang, kenapa? Kita hidupnya nggak sakit-sakitan, kita sehat, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau habiskan waktu kita ini berdua nih, semakin hari menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin seperti itu. Saya ingin wariskan sesuatu perkara rohani buat generasi, bahkan buat negeri ini. Saya ingin wariskan perkara-perkara rohani. Saya ingin hidup saya ini meninggalkan jejak yang baik, meninggalkan jejak kemuliaan Tuhan. Perjalanan saya dengan Tuhan setiap hari akan memberikan jejak yang baik buat sebuah generasi. Bapak Ibu, saya berdoa bahwa Ibu mulai hari ini harus berpikir meninggalkan suatu warisan secara rohani buat generasi yang akan datang, buat keluargamu, buat masa depanmu. Kalau bisa memberikan warisan secara jasmani, harta benda itu puji Tuhan, bagus sekali. Tapi paling tidak kita harus meninggalkan warisan-warisan rohani, perkara-perkara rohani. Karakter kelakuan hidupmu itu akan dikenang suatu hari buat generasi yang akan datang. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, waktu kita habiskan sia-sia, waktu kita habiskan dengan sembrono, waktu kita habiskan dengan serampangan. Saya nggak pernah tahu gimana suatu hari kalau kita menghadap Tuhan, apa yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita bisa memiliki rencana yang apapun juga, tapi kita tidak pernah tahu ke depannya seperti apa. Tidak pernah ada yang tahu masa depan itu seperti apa. Kalau ada hamba Tuhan atau diberikan penglihatan seperti pelayanan kenabian, bisa melihat ke depan, itu melihatnya hanya sekilas, tidak jelas, samar-samar, supaya orang lebih berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan baik. Tapi kalau paranormal, dukun, atau tukang tenung, tukang mantra, atau lain sebagainya itu, dia melihat masa depan, dia hanya bisa tebak-tebak. Karena dia ngelihatnya dari kacamata setan. Kalau engkau percaya itu terjadi. Kalau nggak percaya, dia nggak terjadi. Biasa aja mereka cari sensasional dan sebagainya. Intinya, tidak akan ada yang pernah tahu masa depan itu ke depan itu seperti apa. 1 jam ke depan aja kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Apalagi 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan, atau beberapa tahun ke depan tidak akan pernah tahu. Hanya disingkapkan Tuhan sekilas-kilas saja. Bagian kita adalah mempersiapkan diri setiap harinya, setiap menitnya, setiap jamnya itu dengan baik. Mempersiapkan hidup kita. Mempersiapkan hidup kita supaya didapatinya berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Makanya tidak ada orang yang boleh sombong, wah besok saya harus begini, besok harus begini. Harusnya orang ngomong, kalau besok atau lusa Tuhan menghendaki, saya akan lakukan. Artinya apa? Benar-benar bergantung sama Tuhan. Hidup kita itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita nggak bisa bergantung dengan uang kita nggak bisa bergantung dengan koneksi kita nggak bisa bergantung dengan jabatan kita nggak bisa bergantung dengan pendapatan kita. Kita harusnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber satu-satunya dalam kekekalan dan keabadian.
orang mengandalkan uangnya, uang bisa habis. Orang bisa mengandalkan jabatannya bisa dilengsarkan kapan saja. Orang bisa mengandalkan koneksi bisa merasa tidak kenal dan tidak pernah tahu loh. Koneksi bisa diputuskan hubungannya kapan saja. Kita nggak bisa mengandalkan hidup ini dengan kekuatan kita. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau terjadi, itu karena kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ayat yang ke-16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Berapa banyak orang memegahkan diri dalam kesombongannya. Karena merasa bisa, merasa hebat, merasa mampu, merasa punya gelar, merasa memiliki pengetahuan. Dan semua kebanggaan yang demikian adalah salah. Berapa banyak orang bermegah, tepuk dada dan berkata, ini loh gara-gara aku. Lu lihat gelarku berderet-deret ke belakang. Kau lihat ini pekerjaanku, apa yang kulakukan, apa yang ku miliki, apa yang pernah kurai dan ku capai. Orang kalau membanggakan seperti itu, artinya dia adalah orang yang sombong, orang yang tepuk dada dan berkata, aku nggak butuh Tuhan. Berapa banyak orang sombong, tapi nggak sadar kalau dirinya sombong, tahu-tahu sudah jatuh. Sebab di mana ada kesombongan itu adalah kejatuhan sudah mengintip. Di mana ada kecongkakan dan memegahkan diri, orang itu akan pasti hidupnya mudah sekali jatuh dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya adalah berbuat dosa. Cukup dilakukan. Hari ini kita lakukan kebaikan. Ada satu quote bagus, lakukan kebaikan satu hari minimal 3 kali. Lakukan kebaikan apapun saja. Perlakukan orang di sekitar kita ini dengan baik. Perlakukan pasangan hidup itu dengan baik. Saya merasa beberapa tahun terakhir ini saya semakin hari semakin mencintai istri saya. Saya merasakan seperti orang jatuh cinta setiap hari. Saya bisa ngobrol mesra sama dia, saya bisa peluk, bisa ngomong, saya bisa cerita apa saja. Dan luar biasa saya merasa cinta saya semakin hari semakin meluap-luap dengan pasangan hidup saya. Karena saya percaya, kalau seseorang itu mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, hidupnya pasti akan mengasihi pasangannya. Ketika seseorang itu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti akan mengasihi pasangannya. Tapi beda, kalau seseorang semakin mencintai Tuhan dan mencintai dunia, dia akan benci loh. Dia akan penuh dengan keributan, geger, karena dirinya yang menjadi pusat yang utama. Dirinya yang menjadi yang utama. Harusnya, kalau kita ini benar mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, orang yang paling bisa menikmati Tuhan melalui hidupmu adalah orang yang paling dekat engkau, adalah pasangan hidupmu, keluargamu, orang-orang di sekitarmu. Tapi kalau mereka nggak bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita, coba dicek, jangan-jangan ada yang salah dengan gaya hidupmu, dengan kelakuanmu dan karaktermu. Persiapkan dirimu dengan baik, selama Tuhan masih berikan kesempatan. Bapak Ibu masih mendengarkan firman ini. Artinya Tuhan masih berikan kesempatan untuk bertobat dan balik kepada Tuhan. Kita tuh perlu bertobat setiap hari. Karena kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan, kesombongan, keangkuhan, dan egois. Ini yang perlu kita salibkan setiap hari. Kita perlu belajar, ngerti kehendak Tuhan. Supaya hidup kita itu didapatin suatu hari ketika kita dipanggil, kita didapati menjadi hamba yang layak dan hamba yang berkenan. Bapak Ibu coba buka di Yakobus pasal yang keempat, melihat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Sebenarnya kalau terjadi sengketa atau keributan itu apa sih penyebabnya? Karena kita ini seringkali geger, nggak sama pasangan, nggak sama orang lain, nggak sama keluarga, nggak sama teman. Kita bisa geger, bahkan sama pendetamu aja kamu bisa geger. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Karena hawa nafsu. Biasanya orang ribut tuh karena nggak sepaham, kecewa, pemikirannya atau masukannya nggak diterima, kecewa, atau nggak mendapatkan orang lain seperti yang dia mau, akhirnya kecewa, geger, ribut. Pertama dari kecewa, jengkel, akhirnya kesel, dongkol, akhirnya ribut. Itu bukankah semua hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh kita? Makanya kita itu harus belajar menyalipkan semua daging, keinginan mata, keinginan daging, dan hawa nafsu kita itu perlu kita salibkan. Supaya apa? Kita itu ngerti banget kehendak Tuhan. Hidup kita itu berjalan dalam ketetapan Tuhan. Tapi kalau hari ini, dagingmu, emosimu, hawa nafsumu yang menguasai, artinya hidupmu nggak dipimpin Roh Kudus, hidupmu dipimpin daging. Dan perlu proses pikul salib sangkal diri. Ayat yang kedua,
Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Bisa saja geger ribut tuh dengan orang lain tuh gara-gara apa? Omonganmu nggak diterima, pendapatmu nggak diterima. Kamu pingin sesuatu dari dia tapi kamu nggak dapatin. Kamu mengharapkan, kalau sama pasangan biasanya, pingin mengharapkan pasangannya itu berubah seperti yang dia mau tapi nggak didapatin. Tambah jorok biasanya, serampangan, teledor. Pasangannya kesel, marah, nggak perhatian, dan lain sebagainya. Kalau engkau pingin pasanganmu berubah dan kau nggak dapatin, akhirnya ribut dan geger. Bagaimana solusinya? Yang kau sendiri yang berubah dulu supaya pasangan berubah. Akhirnya apa? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Kamu pingin dihormatin tapi nggak mendapat penghormatan. Kamu dihargain nggak dihargain. Kamu disayangin nggak disayangin. Kamu diperhatikan ternyata kamu nggak diperhatikan. Kamu nggak diwongke. Akhirnya apa? Kayak jengkel, kesel. Tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Gara-gara seperti itu, akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Kenapa? Bagaimana orang yang iri hati, jengkel, kesel, ingin membunuh, ribut, berkelahi, bertengkar. Kalau bertengkar itu masih mulut. Kalau berkelahi udah mulai main fisik. Bagaimana orang seperti ini bisa berdoa? Bukankah kalau kita ini jengkel sama orang, kita mesti temuin orang itu, beresin dulu, baru kita bisa berdoa? Makanya, Tuhan tuh selalu ngomong nih, beresin hati nih. Hati kita ini penting nih. Hati ini jadi tempat tinggalnya Tuhan. Hati ini harus menjadi tempat tinggalnya Tuhan, dan Tuhan harus bertahta dan berkuasa. Dia harus memiliki hidup kita sepenuhnya supaya kita ini ngerti semua apa yang Tuhan mau. Dan perhatikan ayat yang ketiga. Atau kamu tuh berdoa juga, udah rajin berdoa juga, doa fajar, doa pagi, doa siang, doa petang, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Udah doa, ada jempalitan, gak terima apa-apa. Apa penyebabnya? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Berdoa pingin hanya hawa nafsunya yang ingin dipuaskan. Berapa banyak kalau kita ini kesel sama orang, jengkel sama orang, pengen marah, meledak-ledak karena kita mau lawan secara fisik nggak bisa, terus kita minta tolong Tuhan, tapi doanya salah untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan kirim petir menyambar kepalanya biar rambutnya kebakar. Tuhan bikin kecelakaan. Tuhan bikin ini. Karena apa? Dari dasar hati yang nggak benar tadi. Dari dasar hati yang nggak mau melepaskan pengampunan, jengkel. Akhirnya berdoa pun pakai nama Tuhan untuk mau mencelakain orang lain. Itu kan ngawur namanya. Dipikir Tuhan itu bisa diperintah sembarangan kok. Kita berdoa kan berkomunikasi. Justru Alkitab kan ngomong, kalau kita disuruh memberkati musuh kita, memberkati orang yang membenci kita, bagaimana kita menyuruh Tuhan untuk menghajar mereka? Itu adalah cara yang salah. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Bahkan kalau sampai dia benar-benar nggak mau bertobat, pakai dukun, pakai santet, segala macam. Padahal kita ngomong, kita harus memberkati orang yang membenci kita, berkati musuh kita, mendoakan mereka, supaya diberkatin Tuhan. Inilah cara Tuhan. Kita harus ngikutin cara Tuhan. Supaya apa? Hawa nafsu kita ini semakin hari semakin dikontrol dan dikendalikan pada pusat kehendak Tuhan. Makanya kita mesti tahu persis nih kondisi hati kita itu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Coba perhatikan ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah, permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia harus menjadi dirinya musuh Allah. Bapak Ibu, di awal saya bilang, kalau seseorang itu mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi pasangannya. Tapi kalau orang itu hatinya penuh dengki, dendam, jengkel, marah, ego, garang, nggak mau mengampuni dan sebagainya, jangan-jangan dia lebih mengasihi dunia. Kalau orang mengasihi dunia, dia menjadi musuhnya Allah loh. Makanya kita mesti tahu persis ini. Ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan dalam diri kita dinginnya dengan cemburu. Bapak Ibu, sejak kita ini lahir baru, Tuhan berikan rohnya tinggal di dalam kita. Dan roh yang di dalam kita itu ditempatkan dan diinginnya dengan cemburu. Jangan sampai kita ini hidup berkelakuan, bersifat, kerjanya mendukakan, menyakitin Tuhan. Itu tidak gampang. Hidupmu kalau menyakitin roh Tuhan terus, mendukakan roh kudus terus, lama-lama Allah bukan jadi pembelamu, Allah menjadi musuhmu. Di kitab Yesaya dijelaskan. Makanya kita mesti tahu persis.
supaya hidup kita ini benar-benar berjalan dalam ketetapan Tuhan. Ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia dikatakan Allah menentang orang-orang yang congkak dan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Pikiran, kehendak, kemauan kita harus tunduk sepenuhnya. Emosimu, amarahmu, keinginan dagingmu juga harus tunduk takluk kepada pusat kehendak Tuhan. Supaya apa? Kita diberikan kuasa dan otoritas untuk melawan iblis. Berapa banyak dari kehidupan orang Kristen nggak memiliki otoritas dan kuasa. Hidupnya biasa-biasa saja. Dari tahun ke tahun tetap sama, tetap sama, tetap sama. Tidak berubah, tidak pernah berubah. Tidak mengalami breakthrough dan terobosan, tidak mengalami apa-apa. Kenapa? Bahkan hidupnya babak belur digagain setan. Karena apa? Hidupnya tidak menundukkan diri pada pusat kehendak Tuhan. Bayangan orang-orang model begini nih. Bagaimana dia bisa dipercayakan perkara ilahi? Bagaimana dia bisa meninggalkan warisan buat generasi yang akan datang? Bagaimana kalau orang-orang model kayak begini meninggal mendadak? Apa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Ayat yang ke-11, perhatikan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Kita nggak boleh hakimin orang kok. Penghakim pemiliknya Tuhan. Tapi berapa banyak kita ini lebih tergoda untuk menilai jelek orang lain, menghakimi orang lain. Karena kita merasa benar. Orang yang merasa benar loh, bukan benar-beneran. Kalau orang merasa benar, merasa tahu, dia itu akan mudah menghakimi orang lain, menilai orang lain seenak perutnya sendiri. Nah, bagian kita itu bukan menilai orang lain, menghakimi orang lain. Bagian kita itu menghidupin firman, melakukan firman. Ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu? Kita nggak boleh menghakimi kok sesama kita. Tapi berapa banyak orang kita lebih suka menilai orang lain semau kita sendiri. Kita merasa benar, merasa hebat, merasa kudus, merasa suci, merasa bisa melayani Tuhan, merasa layak di hadapan Tuhan, merasa berkenan di hadapan Tuhan, dan kita bisa menilai orang lain. Mencap orang lain, oh kamu sesat, kamu bidat, kamu ajaranmu ngaco, dan lain sebagainya. Berapa banyak orang lebih nilai orang lain dengan sisi buruknya daripada sisi baiknya. Bayangin, Tuhan nggak ngajarin seperti itu. Kalau Tuhan tuh nilai kita dari sisi buruknya, habis kita. Sudah nggak ada pengharapan lagi. Bagaimana kita jadi wakil Tuhan? Atau menggantikan Tuhan untuk menghakimi sesama kita? Bagianmu bukan untuk menghakimi orang lain. Bagianmu untuk menghidupin firman. Berapa banyak kita sering menghakimi pasangan kita. Kamu ingin pasanganmu berubah seperti yang kamu mau, tapi dia nggak berubah-berubah, kamu hakimi. Bahkan keluarganya, nenek moyangnya kamu sebut-sebut, kamu salah-salahkan. Buat apa? Apakah dengan begitu pasanganmu berubah? Tidak bakalan berubah. Sakit hati ya, kepahitan ya. Kita ini tidak bisa merubah pasangan kita atau merubah orang lain. Bagian kita adalah merubah diri kita sendiri yang paling bisa. Kita berubah seperti yang Tuhan mau. Kita menghidupi firman seperti yang Tuhan mau. Baru orang yang bisa melihat, orang lain diberkati, orang lain dijamah karena kita sendiri yang berubah dahulu. Amin. Coba stoplah nilai buruk orang lain, nilai jelek orang lain. Pakai kacamata Tuhan kalau menilai, pakai mulutnya Tuhan kalau mau ngomong. Jangan nilai orang dari sisi jeleknya. Bapak Ibu, kita tuh bisa nilai jelek pelacur, merendahkan dia. Tapi kalau dia bertobat bisa dipakai Tuhan loh. Kita menjadi yang terkemudian dan dia menjadi yang terdepan loh. Tuhan bisa pakai loh orang itu. Bisa kita masuk neraka tapi mereka bisa bertobat loh. Masuk surga. Makanya jaga hatimu. Jangan gampang menilai apapun juga semau kita sendiri. Merendahkan orang lain, melemahkan orang lain. Tuhan bisa pakai siapapun menjadi alatnya. Makanya hidup kita itu mesti hati-hati. Dicek hari ke hari ini. Bapak Ibu, coba bayangin. Kalau besok engkau benar dipanggil Tuhan. Apa yang orang lain kenang dengan hidupmu?
Berapa banyak orang nangisin hidupmu karena engkau begitu berharga menjadi berkat bagi banyak orang. Atau merasa orang malah senang karena ngelihat kelakuanmu yang buruk itu sudah nggak ada lagi. Berapa banyak orang diberkati dengan hidupmu selama ini. Coba dicek masing-masing. Saya belajar dari hari ke hari. Saya ingin menyenangkan orang-orang yang saya kasih. Saya ingin berikan yang terbaik buat mereka. Dan terutama saya ingin berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan setiap hari. Karena banyak hal yang buruk di saya yang belum sempurna. Banyak hal yang jelek di saya yang perlu diperbaiki. Saya ingin hidup saya jadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin hidup saya itu memiliki dampak yang besar buat pekerjaan Tuhan. Buat kemuliaan namanya. Dan saya ingin orang di sekitar saya diberkati dengan apa yang saya kerjakan dan saya lakukan. Bapak Ibu, warisan apa yang kau tinggalkan hari ini? Orang kenal engkau seperti apa? Kenang hidupmu seperti apa? Orang membicarakan engkau tentang hidupmu itu seperti apa? Itu dimulai dari hari ini. Selama masih Tuhan berikan kesempatan, waktunya kita bisa melakukan hal yang terbaik. Kalau engkau tahu hal yang baik, lakukan yang terbaik. Lakukan semua hal yang baik dalam kehidupan kita. Cintai Tuhan dan kasih Tuhan. Gak ada yang lain. Kita mau lihat ke depan, tahun ke depan. Saya berbicara tahun ke depan. Besok kita bahas tentang tahun ke depan apa yang terjadi. Yang jelas tahun ke depan adalah tahun-tahun yang baik. Tahun-tahun penuh pengurapan, tahun-tahun penuh berkat. Dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya firman-Nya memang dengarnya simpel. Ini perlu praktek hidup sehari-hari. Hidupmu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Orang di sekitarmu, anak-anakmu, pasangan hidupmu, orang tuamu harus menikmati Tuhan melalui hidupmu. Orang di sekitarmu dijamah Tuhan melalui hidupmu. Hidup kita bukan tentang diri kita lagi. Hidup kita adalah tentang Tuhan yang menjamah orang-orang, yang menyembuhkan orang-orang, orang yang menghibur orang-orang yang terluka. Hidup kita adalah tentang Tuhan yang bagaimana bekerja memberkati orang-orang di sekitar kita, memulihkan orang-orang di sekitar kita, dan tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Prepare. Siapin dirimu yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Koreksi diri. Ini waktunya bukan hidup dikuasain daging dan emosi. Memang di akhir zaman akan terjadi dua perbedaan yang mencolok sekali. Anak-anak Tuhan semakin cinta Tuhan, karakternya semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Karakternya mirip Tuhan. Tapi orang dunia karakternya semakin jahat, bobrok, rusak, dan sembarangan. Dan kita harus memilih hidup kita semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita mau tinggalkan satu warisan buat generasi yang akan datang ini. Warisan ilahi. Warisan bagaimana perjalanan hidup kita bersama Tuhan setiap hari. Memberkati banyak orang. Menjamah banyak orang. Menyembuhkan banyak orang. Memulihkan banyak orang. Hidup kita harus menjadi warisan ilahi. Satu harta yang sangat berharga. Harta yang memulihkan sebuah bangsa. Memulihkan buat generasi yang akan datang. Menjamah banyak orang. Memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui semua tindakan tingkah laku kita. Amin. Saya berdoa, Roh Kudus campur tangan semua orang yang mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan ini. Biar termatrai, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun sampai the word become flesh. Firman yang disampaikan itu menjadi daging, jadi kehidupan praktek hari-hari. Dan tentunya nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja yang ditinggikan dan dimuliakan. Allah yang merpapar perkasa itu tinggal bersama kita, menyertai kita, memberkati kita, dan mendapatin kita menjadi orang yang berkenan dan dipakai untuk kemuliaan namanya. Amin. God bless you. God bless you.